Prof, ini banyak masyarakat mungkin memahami atau memaklumi, cuman yang jadi kekecewaan masyarakat ini minimnya informasi terkait dengan pemadaman listrik ini yang cukup lama gitu. Ada yang 4 jam, 6 jam, bahkan ada yang 8 jam. Bagaimana dari sisi kebijakan publik terkait dengan hal ini, Prof? Iya, menurut saya ini memang pemerintah itu dalam ini PLN khususnya harusnya kan memberikan satu informasi yang utuh, terutama dalam konteks kebijakan publik. Satu ya, ada informasi yang disampaikan kepada publik bahwa akan ada pemadaman listrik misalnya di 2 jam, 3 jam atau 6 jam gitu. Nah ini kan masyarakat nggak tahu seperti yang terjadi di Sidoarjo, Surabaya, Gresik itu sampai nggak tahu masyarakat tiba-tiba sampai terjadi pemadaman yang cukup luar biasa lah, karena itu daerah industri, perkotaan dan sebagainya. Nah yang kedua memang minimnya juga komunikasi publik. Jadi PLN itu harusnya juga mengomunikasikan kepada masyarakat, user lah kalau pengguna, bahwa ada persoalan, misalnya ada PLTU, 2 PLTU yang katanya bermasalah secara teknis lah, katakanlah seperti itu disampaikan saja gitu. Jadi ada apa misalnya karena pasokan batu bara itu ada persoalan gitu, katakanlah seperti itu, tapi nggak usah terlalu terbuka lah, misalnya DMO atau katakanlah ada produsen yang nakal karena tidak mau ini menyediakan. Nggak perlu terlalu detail, yang penting ada informasi pemadamannya gitu ya. Iya, kalau yang tahu detail ya mestinya kita tahu lah, tapi sebenarnya nggak perlu. Ini yang penting publik dikomunikasikan secara baik gitu ya, edukasi kan gitu. Yang ketiga tentu perlu adanya edukasi publik. Nah, edukasi publik ini adalah masyarakat punya persiapan, punya antisipasi, sehingga harus kemana dan harus bagaimana gitu setidaknya. Karena kalau sifatnya ujuk-ujuk gitu tiba-tiba mati gitu ya, itu masyarakat mesti ini kan bukan hanya kaget, terkejut, tapi juga bingung mau berbuat apa. Tidak ada persiapan gitu, ya. Ini tidak ada persiapan sama sekali, apalagi kemudian alat-alat semua sekarang, semua teknologi sangat tergantung kepada listrik. Nah ini yang menurut saya edukasi masyarakat juga minim, Mas. Ini tentu dalam hal ini kita juga memaklumi secara keseluruhan bahwa disinilah kemudian ini momentum lah, setidaknya momentum bahwa ini perlu diedukasi ke publik, momentum untuk transisi ke energi terbarukan lah, katakanlah seperti itu kan. Di dalam masa kita itu kan rencananya itu kan ada RU PLTN lah, katakanlah seperti apa sampai 2035 lah, katakanlah 2034 ya, itu kan sudah disusun itu. Nah itu tinggal disampaikan saja, misalnya berencana membangun listrik untuk 100 gigawatt misalnya yang diperintahkan oleh Presiden misalnya, kan itu hal-hal yang harusnya menjadi penting diinformasikan kepada publik. Artinya di sini publik ada rasa tenang, rasa nyaman, kalaupun misalnya ada mati listrik ya mereka sudah tidak dalam tanda petik marah gitu kan, tersinggung ataupun malah melukai melakukan perasaan publik, karena memang publik merasa bahwa ada semacam kekurangan, karena masyarakat itu memandang bahwa selama ini kami sudah membayar listrik tepat waktu. Jadi semua kewajibannya sudah dilaksanakan lah karena itu. Jadi dia hanya menuntut haknya kan, hak saya kan mendapatkan pasokan listrik yang sesuai dengan kebutuhan. Nah ini hal-hal yang menurut saya memang penting, Mas, ya. Terlepas ada persoalan teknis yang sangat rumit lah, katakanlah karena ada IPP yang bermasalah, itu nggak usah nggak usah menjadi sebenarnya masyarakat kita cukup dewasa kok, mengerti kondisi bahwa ini situasi ini. Dan cuman kan ironi juga, misalnya publik memandang loh Indonesia ini negara produsen batu bara terbesar di dunia, tapi kok persoalan batu bara kok jadi problem. Ada juga persoalan ada penguasaan oligarki karena harganya tidak sesuai, misalnya karena harga yang ditawarkan pemerintah dia nggak murah, kalau ada 70 pokoknya 70 itu per ton itu berapa gitu ya, itu kemudian harga yang sesungguhnya di pasaran komitmennya kan 100 lebih gitu. Nah ini kan hal-hal yang menurut saya juga menjadi bagaimana para pengambil kebijakan khususnya DPR, kemudian pihak ini kan ada kolaborasi, Mas, antara PLN dengan ini Kementerian Minerba lah, SDM khususnya. Jadi bagaimana kemudian agar perizinan itu dipermudah lagi misalnya, sehingga untuk kebutuhan inilah DMO lah, katakannya khusus dalam domestik. Nah jadi itu hal-hal yang kaitannya menurut saya menjadi sangat mendesak gitu. Maksudnya yang penting juga dipahami masyarakat bahwa mungkin juga suatu saat pemerintah juga memikirkan bentuk-bentuk lain gitu ya. Apakah karena selama ini cuma agak alergi juga misalnya mengenai listrik nuklir, itu kan dari bahan nuklir juga ada ini ya itu kan. Padahal mungkin suatu saat itu dibutuhkan karena kita kebutuhan ini tinggi sekali. Mungkin mencarikan tempat yang agak ini produktif misalnya, atau sambil secara bertahap masyarakat ada konsultasi publik, ada dialog publik yang dimana kemudian
ada aspirasi publik yang disampaikan yang terbaik seperti apa agar nanti tidak terulang kembali seperti ini gitu ya. Artinya kan potensi-potensi ini kan sangat ini. Kemudian juga human resources-nya mungkin juga perlu ini, karena banyak juga orang-orang Indonesia yang di luar negeri sangat pintar dan mereka sekolah juga pendidikan di sana dan bekerja di luar tuh bisa ditarik juga ke dalam negeri untuk membantu menyelesaikan persoalan listrik di masa yang akan datang gitu. Prof, itu kan sangat penting. Prof, pemadaman listrik yang berlangsung lama ini kan berdampak pada kerugian usaha UMKM gitu ya, dan juga terganggunya ujian akademik gitu hingga pada kerusakan ekosistem akuarium dan perikanan, ini usaha perikanan yang luar biasa juga ini ikut terdampak. Dan jadi pertanyaan, sejauh mana pemerintah ataupun dari pihak PLN ini juga bertanggung jawab secara terkait dengan kerugian ini? Iya, menurut saya ini yang perlu istilahnya dikoordinasikan kan ya. Artinya gini, bahwa pemerintah tetap harus memberikan insentif ya kepada ini kewajiban ya kepada user lah, karena memang dampak ini kan ada dua. Ada yang sifatnya linear, bisa diprediksi dampaknya, misalnya ada terganggunya industri, usaha dan sebagainya lah, itu kan bisa dikalkulasi, bisa diantisipasi dan bisa diperhitungkan secara real. Tapi ada juga yang namanya non linear atau disebut katakanlah efek domino lah, katakan seperti itu, terjadi sesuatu yang di luar itu. Nah ini kan mungkin perlu juga semacam ya tidak hanya klarifikasi, tapi sebenarnya memberikan juga solusi-solusi gitu loh. Jadi ini kan sesungguhnya kebijakan memberikan arahnya kan solusi, tapi masyarakat sudah melaksanakan kewajiban. Kalau sudah melaksanakan kewajiban berarti dia harus diberikan akuntabilitas lah, katakanlah seperti itu ya dari pemerintah. Bentuknya apa, entah keringanan dalam apa, dan bentuk-bentuk yang lain mungkin juga perlu ditentukan, karena dampak ini kan ada kerusakan kalau industri itu berat sekali, mas, kan biayanya sangat mahal untuk ini lagi kan, istilahnya untuk memperbaharui atau menservis, katakanlah membuat normal kembali. Itu kan tak mudah, membutuhkan kos yang besar. Bagaimana pemerintah juga ikut ini, intinya itu negara hadir gitu loh, mas. Negara hadir bertanggung jawab, karena persoalannya adalah namanya masyarakat publik itu ya, intinya kami sudah melaksanakan kewajiban itu gitu loh. Jadi ini yang harus karena memang publik ini kan cukup beragam ya, ada yang sangat paham, ada yang nggak paham sama sekali ya, karena kemudian mereka ini saya kekhawatiran ada dampak non linear, mas, misalnya ada letupan-letupan di masyarakat ya, entah itu protes-protes, entah itu kemudian berbentuk demonstrasi atau bentuk yang lain, kan ini berbahaya, mas, artinya kaitannya dengan ketertiban publik, ketertiban masyarakat. Nah ini kan harus diantisipasi. Jadi dalam hal ini memang pemerintah wajib, menurut saya ini tinggal pemerintah pusat, pemerintah daerah, karena listrik ini kan menyangkut daerahnya kabupaten kota, itu semuanya harus berkoordinasi memberikan satu insentif, entah sumbernya dari APBN atau dari APBD, atau bagaimana kemudian juga mungkin produsen-produsen ini batu bara atau produsen yang lain juga memberikan bantuan gitu, mas. Jadi ini hal-hal yang menurut saya bagian dari yang tak terpisahkan. Kita ini alamnya kan gotong royong gitu, mas. Jadi dengan kemudian kita seolah-olah ini bebannya khusus PLN, tanggung jawab, iya betul tanggung jawab PLN, tapi kan dalam konteks ini karena sifatnya bergilir, masif, dan sampai waktu yang berjam-jam lah, ini kan juga kerusakannya jadi masif gitu loh, mas. Nah, kerusakan masif inilah yang menurut saya agar tidak menimbulkan reaksi, karena publik ini kan kalau sudah nggak sabar ya emosi, mas. Emosi ya munculnya letupan-letupan. Kalau sekedar protes di media sosial atau berbentuk jargon-jargon ataupun apa, kita masih bisa ditanggung. Tapi kalau sudah melakukan action, nah itu yang khawatir, karena publik kan merasa kemudian negara abai, pemerintah sepertinya kurang peduli. Nah itu kekhawatiran ke sana, mas, munculnya karena ada perasaan ini. Itu artinya ada gitu, karena komunikasi yang tersumbat atau yang lambat begitu ya, Pak? Iya, ada, mas. Jadi itu komunikasi yang tersumbat, komunikasi yang lambat. Ini kan harus diberikan juga solusi. Artinya ada solusi yang sifatnya konkret gitu loh, mas. Konkret tadi misalnya kayak pembebasan pembayaran selama 1 bulan atau 2 bulan atau bentuk-bentuk lain yang sifatnya adalah meringankan, dan itu pun sebenarnya nggak seimbang dengan kerusakan yang diderita oleh publik gitu. Jadi nah ini juga harus dipahami, karena pemerintah perlu juga memikirkan bagaimana kemudian agar persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kelistrikan ini tidak jadi berulang-ulang. Kan ini kan sudah lama, waktu di Sumatera kan sudah lebih awal kan pemadaman itu terjadi. Nah, sekarang merembet ke Jawa. Nah, kemudian nanti merembet lagi ke daerah lain. Nah, ini kan hal-hal menjadi isunya jadi isu nasional gitu loh, mas. Yang awalnya lokal bisa ditangani karena ada dua IPP yang bermasalah karena teknis atau apalah. Tapi kemudian jadi melebar kemana-mana gitu. Kalau kemudian
istilahnya bergilir. Nah, kata bergilir ini yang menyebabkan masyarakat itu jadi emosi, gitu karena seolah-olah nanti wah ini daerah saya jadi nunggu giliran dong, kalau belum kan gitu, jadi seolah-olah jadi ini. Nah ini saya khawatir munculnya kemudian reaksi-reaksi yang sifatnya ya tidak hanya kegaduhan, tapi reaksi-reaksi yang bersifat kemudian berbau mengganggu ketertiban umum gitu loh Mas. Ini yang menurut saya juga harusnya, apalagi yang sekarang ini di tengah masyarakat karena kondisi BBM naik lah, kondisi harga-harga juga cukup di lapangan cukup banyak kenaikan kan, bahan baku juga bahan pokok itu juga naik, ada 30%, ada yang mengatakan 40%. Ini kan dampak perumahan rupiah terhadap segala macam itu kan kemudian masyarakat menurut saya sensi gitu loh Mas. Jadi sensi kan tugasnya media, saya sebagai pengamat tentu kan memberikan rasa adem, jangan kemudian pernyataan-pernyataannya memprovokasi kan kita tak elok gitu. Betul. Ini kan informasi yang adem. Ada sisi-sisi itu. Saya tahu ada sesuatu yang kita ini, tapi kan nggak perlu dibuka ke publik karena itu nanti didengar oleh publik jadi nggak tak elok gitu Mas. Jadi lebih runyam ya. Lebih runyam. Saya kira seperti. Tapi apa Pak Prof, kalau pelajaran apa yang mungkin bisa diambil dari peristiwa ini untuk memperkuat ketahanan infrastruktur kelistrikan nasional? Kalau pelajaran utama bahwa satu ya, setidaknya bahwa PLN harus berbenah secara internal lah, bagaimana kemudian internal PLN, karena PLN ini sekarang kan bukan ya BUMN tapi sudah di bawah Danantara kan, jadi bagaimana polanya diperbaiki lagi, bagaimana kemudian pengawasannya termasuk evaluasi itu mulailah melakukan semacam transparansi gitu loh. Jadi masyarakat tuh bisa mengakses, masyarakat bisa tahu, ada partisipasi publik di situ gitu lah Mas. Itu yang sangat urgent, selain ada reformasi di dalam internal ini tata kelola gitu ya. Nah yang kedua memang harus memikirkan bagaimana kemudian kita tidak tergantung kepada satu sumber, misalnya sekarang kan tergantung pada batu bara. Nah sekarang bagaimana kemudian pemerintah memikirkan selain batu bara apa energi terbarukan ITB-nya apa gitu ya. Jadi ini kan harus dicari bersama, artinya bisa saja menggunakan lain gitu ya, teknologi lain yang memang sudah digunakan oleh negara-negara lain, dan kita kan sifatnya bernegara, bisa saja mendatangkan ahli, mendatangkan pasokan sumber daya. Kayak kemarin kita kekurangan BBM, kita bisa minta kepada negara lain membantu, misalnya kita membeli kemarin dengan Rusia misalnya ada 150 juta ton minyak BBM mentah lah katakanlah seperti itu, dan kita agak dalam orang Jawa itu adem gitu, jadi nggak terlalu ini ada sampai 2026 setidaknya untuk energi yang sifatnya subsidi itu tidak akan ada kenaikan, misalnya seperti itu kan hal-hal yang penting lah. Menurut saya ini momen bagi pemerintah dan PLN termasuk juga dalam ini DPR segera terus melakukan ini mendorong dengan memberikan satu solusi pemerintah ini ya, khususnya Kementerian SDM, jadi mencari ini, dan kita kan ada riset-riset seperti BRIN kan bisa dilibatkan misalnya untuk meriset apakah yang paling ideal, paling tepat dalam posisi yang memang kebutuhan yang terus membengkak. Memang kebutuhan tiap hari kan naik, tiap tahun kan naik mulu itu Mas. Jadi karena seiring dengan perubahan perilaku masyarakat, perubahan dari orientasi pembangunan kita sendiri yang memang semuanya menggunakan listrik kan gitu. Jadi ini menurut saya penting. Yang ketiga itu ada solusi lain ya. Setidaknya perlulah ada semacam inilah ya, semacam kolaborasi yang sifatnya berkesinambungan, bagaimana kemudian pemerintah pusat, pemerintah daerah kalau di kebijakan publik duduk bersama memikirkan solusi-solusi yang sifatnya ini gitu jangka panjang gitu Mas. Kan bisa Mbak, kan ada banyak perguruan tinggi ya, ada banyak juga ahli-ahli yang bisa dilibatkan semua. Jadi maksud saya gini, listrik ini jangan hanya urusan PLN, jangan urusan hanya pemerintah juga, tapi juga masih tanggung jawab masyarakat juga gitu loh Mas. Jadi masyarakat, pelaku usaha itu kan atau produsen itu kan sebenarnya bagian dari masyarakat kan, cuma dia kok dalam posisi sebagai produsen, misalkan kemudian ada kesan oligarki dan sebagainya, itu kan nggak perlu diungkap itu sesuatu ada, tapi maksud saya ini kesempatan kita menata semuanya agar kejadian-kejadian semacam ini, dan ini bukan yang baru, dan mudah-mudahan kita berharap ini yang terakhir. Jangan kemudian nanti ada lagi, karena ini kan sudah tahun lalu seperti ada, kemarin belum lama juga ada di Sumatera, di mana ya, terus bergilir ini kan istilah yang sebenarnya terminologi yang menyakitkan publik itu loh Mas, menyinggung perusahaan publik lah katakanlah seperti itu. Nah ini saya yang terakhir itu bagaimana ada keterbukaan informasi publik Mas, terkait dengan ini pemadaman
ataupun juga kaitannya dengan ini pemikiran mengenai dampak-dampak itu, jadi menganti dampak itu kalau misalnya terjadi lagi itu pahitnya kayak apa gitu, masyarakat dikasih tahu gitu loh. Jadi jangan ini kondisi pahitnya seperti ini, jadi masyarakat akhirnya sudah mempersiapkan segala sesuatunya, tetapi juga bagaimana kemudian ada pemikiran-pemikiran lain yang terkait dengan sifat-sifat yang kebutuhan besar kaitan dengan listrik ini, Mas. Misalnya industri kan nggak boleh, Mas, kemudian listrik ini menjadi ganjalan karena itu pengaruhnya sangat besar kepada produksi, kepada human resources, tenaga kerja juga, pengaruh kepada ini kepentingan buyer juga, kan banyak hal, Mas. Kemudian menurut saya ini pengaruhnya sangat besar. Iya, jadi pembelajaran untuk peristiwa ini ya. Baik, Pak Prof, terima kasih Prof waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam, Prof. Iya, Mas, selalu sama-sama. Pendengar, pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Profesor Trubus Rahardiansah melengkapi to the point kita pada malam hari ini terkait dengan pemadaman listrik bergilir.